Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi panel surya BIPV atau Building Integrated Photovoltaic, yaitu panel surya yang terintegrasi dengan bangunan atau gedung secara arsitektural. Teknologi BIPV ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan dunia arsitektur maupun dunia desain agar panel surya ini bisa nampak bagus secara estetika, tapi juga memiliki fungsi sebagai suplai energi mandiri di dalam sebuah bangunan. Selama ini kalau kita melihat panel surya bentuknya kan cuman kotak, cuman bisa dipasang di atap, dan itu pun pemasangannya tidak bisa mengikuti kontur atap secara menyeluruh. Oleh karena itu berbagai teknologi BIPV mencoba untuk terus digali oleh berbagai produsen panel surya, baik pabrikan yang sudah stabil maupun perusahaan-perusahaan startup. Salah satu perusahaan yang cukup besar dan diakuisisi oleh Tesla adalah SolarCity yang sekarang berubah menjadi Tesla Roof. Nah, itu melahirkan sebuah atap surya yang bentuknya cukup menarik. Bentuknya seperti atap-atap pada umumnya, sehingga tidak seperti dipasang panel surya pada atap rumahnya. Berbagai perusahaan startup juga mulai berinovasi, bahkan kalau kita lihat ada SolarWindow. SolarWindow ini sudah menemukan inovasi panel surya berbentuk transparan, sehingga bisa diaplikasikan pada dinding maupun pada jendela. Dan teknologinya ini terus berkembang dalam sisi efisiensi maupun dari sisi daya tahan. Salah satu gedung yang cukup ikonik yang menjadi simbol kemajuan dari teknologi BIPV ini adalah Sanyo Solar Arc. Jadi bangunan Sanyo Solar Arc ini semua dindingnya dilapisi oleh tenaga surya dan tetap tampak menarik dan futuristik. Solar Arc ini salah satu ikon yang menjadi rujukan banyak teknologi BIPV. Teknologi BIPV ini bukan tanpa tantangan atau bukan tanpa kendala. Selama ini ada 4 kendala yang harus dipecahkan oleh teknologi BIPV ini agar teknologinya bisa masif dan diadopsi oleh banyak pengguna. Tantangan yang pertama adalah harga, tantangan yang kedua adalah performa, tantangan yang ketiga adalah soal daya tahan, kemudian tantangan yang keempat adalah kode dan standarisasi. Tantangan yang pertama soal harga. Teknologi BIPV ini diproduksi bukan dalam skala yang besar, kemudian teknologinya masih cukup baru, sehingga harga dan biaya yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin menerapkan teknologi BIPV ini masih relatif tinggi, sehingga teknologi BIPV ini masih belum bisa diadopsi secara massal oleh pengguna rumahan pada umumnya, kecuali pada gedung-gedung yang memang dia mempunyai visi energi mandiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah soal performa. Karena panel surya BIPV ini didesain dalam sebuah material bangunan, entah itu dalam bentuk genteng ataupun jendela, maka material semikonduktor ini susunannya tidak serapat atau tidak sefleksibel panel surya pada umumnya, sehingga performa dari listrik yang dihasilkan ini tentu tidak bisa mengimbangi panel surya yang berbentuk lembaran yang konvensional. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi industri BIPV, apakah mereka bisa memadatkan densitas energi yang dihasilkan oleh material BIPV ini. Kemudian tantangan yang ketiga adalah soal daya tahan. Material yang terintegrasi dengan panel surya, misalnya genteng. Kalau misalnya genteng biasa, kita mungkin bisa bertahan 30-50 tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun kan. Tapi kalau sudah didesain dengan teknologi panel surya di dalamnya, sementara garansi panel surya yang terintegrasi tadi cuman 25 sampai maksimal 25 tahun, maka tentu ada perbedaan dalam hal daya tahan ini.
Jadi apakah setiap 25 tahun kita harus melakukan servis, penggantian, dan lain-lain? Nah, ini yang menjadi tantangan dari produsen panel surya BIPV, apakah bisa memecahkan kendala soal durabilitas ini. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah soal kode dan standarisasi. Teknologi BIPV ini menggabungkan dua industri yang berbeda, yaitu industri listrik tenaga surya dan juga industri konstruksi dan bangunan. Kedua industri ini cukup berbeda, karena itu harus ada sebuah standarisasi atau kode standarisasi dari keduanya agar bangunan yang sudah jadi ini, yang terintegrasi dengan fotovoltaik atau panel surya ini memiliki sisi keamanan yang tinggi. Artinya karena bangunan ini bisa menghasilkan energi secara mandiri, maka ada unsur keselamatan pengguna yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dari sisi safety ketika pemasangan oleh pihak produsen panel surya dan juga ketika penerapan aplikasi di lapangan ini harus sejalan dan sesuai dengan standar keamanan sebuah konstruksi bangunan. Oke, mungkin itu 4 tantangan yang harus dihadapi oleh industri panel surya BIPV atau Building Integrated Photovoltaic. Tapi menurut saya teknologi BIPV ini akan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena ada upaya dari sebuah konstruksi maupun bangunan agar bukan hanya atap yang bisa menghasilkan energi tenaga surya dan mengurangi carbon footprint, namun juga mungkin dinding, jendela agar semakin efisien dan juga mengurangi beban-beban pemakaian listrik yang tidak ramah lingkungan. Oke kawan-kawan, demikian sedikit ulasan mengenai panel surya BIPV atau Building Integrated Photovoltaic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.